Tes. Oke, kita lanjut ya. Saya anggap suaranya kedengaran ya. Sebenarnya gampang banget ya kalau kita dalam menentukan arah tren itu kemana. Tinggal kita menggunakan namanya trend line. Sebentar, saya rubah dulu ke settingannya ke baru lebih enak. Kita ambil garis trend line sebelah kiri ini, gitu kan? Kita garis dari bawah ke atas. Kenapa dari bawah ke atas? Karena posisinya sedang ke atas. Nanti ada tujuannya kenapa kita ambil garis di bawah bar chartnya gitu kan. Nah, ini sangat jelas secara visual juga bahwa arah trennya ini sedang ke atas atau uptrend. Oke, setelah kita mengetahui posisinya uptrend ini, berarti sedapat mungkin kita pada saat mau melakukan sebuah entry itu kita jangan melawan arah tren. Kalau trennya itu sedang ke atas, berarti kita mencari posisi-posisi untuk entry itu buy. Oke, kita udah mengetahui yang pertama itu arah trennya adalah uptrend atau bullish lah, ada yang bilang seperti itu. Sedang posisi kuat bullishnya pun ini di atas 45 derajat, gitu, sangat kuat berarti ya. Jadi sedapat mungkin kita mencari entry untuk setting plan ke buy. Jadi supaya apa? Supaya resikonya untuk loss itu lebih kecil dan probabilitas untuk menangnya itu lebih besar kalau kita mengetahui tren ini. Oke, yang kedua. Yang kedua, setelah kita tahu posisinya adalah uptrend, berarti kita turunin time frame-nya. Caranya gimana? Dari sini nih. Ini namanya time frame. Time frame itu artinya satu candle, setiap satu time frame, misalnya ini daily. Jadi satu candle ini untuk satu hari. Kalau kita mencari time frame misalkan 4 jaman, berarti satu candle ini penggantian dari candle ke satu candle selanjutnya itu per 4 jam sekali. Nah, tergantung nih kita mau mainnya berapa jaman, disesuaikan dengan tentunya kesibukan kita masing-masing. Kalau kita punya waktunya sedikit, banyak bekerja, misalkan oke, kita mainnya di time frame yang lebih lama. Jadi candlenya itu setiap perpindahan lebih lama sesuai dengan kebutuhan waktu kita kan gitu. Kecuali kalau memang full time trader itu ceritanya lain, bisa diutak-atik melihat multi time frame-nya gitu ya. Oke. Tadi kita melihat tren itu di tren besar, itu di daily. Kita turunin ke time frame yang lebih kecil, yaitu 4 jaman. Time frame itu apa sih fungsinya? Sama seperti kita melihat globe itu ya, apa peta dunia. Contoh, kita melihat misalkan apa globe ya, misalkan peta dunia, misalkan benua Asia. Benua Asia anggaplah sebagai apa namanya time frame weekly atau monthly misalkan. Itu kan kita nggak kelihatan tuh Indonesia kan. Nah, kalau kita mau melihat Indonesia berarti time frame-nya harus dikecilin gitu kan. Kalau misalkan benua Asia diasumsikan sebagai time frame monthly, berarti kalau kita mau melihat misalkan Indonesia mungkin ada di time frame mungkin daily gitu kan. Nah, itu lebih kecil lagi jadi di zooming gitu kan. Nah, kalau kita mau melihat di mana posisi kita, misalkan kelurahan, kecamatan, berarti dikecilin lagi tuh, di zooming lagi. Misalkan ke H4 tuh kelihatan bukan Indonesia, misalkan udah kelihatan kabupatennya gitu kan. Kalau kita mau melihat di zooming lagi, berarti kita mau melihat misalkan di time frame H1 per 1 jaman, jadi lebih gede lagi tuh, lebih kelihatan lagi. Konsepnya seperti itu, sampai misalkan kita ada di kelurahan, berarti zooming lebih gede lagi, misalkan entah di time frame M30 per 30 menit atau ke time frame 15 menitan, jadi lebih jernih lagi gitu kan. Contoh visualnya seperti ini. Misalkan tadi yang saya sampaikan, misalkan nih, satu batang ini nih yang hijau, satu kayak batang ini nih yang paling atas, ini kan posisinya daily ya, yang tadi saya bilang. Anggaplah ini daily itu sebagai misalkan benua Asia misalkan. Ini yang saya kotakin satu batang ini, yang saya maksud nanti kita kelihatan apa maksudnya. Diturunin lagi ke H4.
Nah, yang tadi satu batang itu menjadi berapa batang? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 batang tuh. 6 batang, setiap batang isinya atau pergantiannya itu per 4 jam. Nah, itu kan. Kalau kita turunin lagi ke H1 per 1 jaman, yang tadinya satu batang jadi beberapa batang lagi. Karena kita zooming. Konsepnya seperti itu. Dan seterusnya misalkan kita zooming lagi ke per 15 menitan, isi yang tadi satu batang itu per daily jadi isinya seperti ini. Itu konsep yang namanya multi time frame gitu kan. Nah, fungsinya apa multi time frame ini? Oke, kita jelaskan lagi. Ketika kita tadi mengetahui bahwa tren daily-nya adalah uptrend, kita kan mau posisi entry-nya gimana nih gitu kan. Nah, tadi udah ketahuan nih bahwa trennya itu uptrend gitu kan. Berarti ini benar-benar trennya itu sedang bullish, artinya naik. Berarti kita harus cari posisi buy gitu kan. Nah, kita nggak bisa sekonyong-konyong misalkan langsung masuk buy gitu, nggak bisa. Kenapa? Yang tadi multi trend PM itu, kalau modalnya kita kecil, masuk 0,01 lot aja, kalau keseret sampai ke sini habis modal kita. Makanya sedapat mungkin kita mencari entry itu yang senyaman mungkin, sekecil mungkin resikonya, tetapi memiliki probabilitas keuntungan yang besar. Gitu ya. Oke. Oke, ini udah ketahuan nih, berarti posisi kita mencari buy. Kita turunin lagi. Saya biasa buy itu cari entry itu antara M30 atau M15 gitu. Resikonya lebih kecil. Oke, kita lihat dulu dari sini. Gitu kan? Ada nggak kita buat entry gitu kan? Wah, kalau udah entry di sini ada nggak? Nah, ini posisinya kalau seperti ini saya nggak bisa ambil untuk posisi entry. Karena kalau kita ukur, nah ini saya bilang, resiko itu harus terukur. Kalau posisinya udah jalan ini, sebaiknya wait and see gitu. Kita nggak usah memaksakan untuk apa namanya FOMO ya, ngejar ketertinggalan karena posisinya. Kalau menurut saya sih ini bukan waktu yang tepat untuk entry sementara ini ya, walaupun masih ada probabilitas yang mungkin lumayan ya untuk target daily-nya. Jadi kalau saya di sini belum masuk entry dulu sampai dengan kita tahu nih ada nggak posisi-posisi dia swing low namanya. Nanti kita belajar khusus masalah swing low. Ini udah mencapai ke area target termasuk target maksimum nih Fibonacci 1,618. Nah, jadi kita nunggu retesan lagi nih. Ketika itu berbalik lagi untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Bahasa kita tuh sederhananya dia narik napas lah gitu kan. Kemungkinan kenaikannya itu saya prediksi, oke biar lebih jernih saya lihat di time frame H1. Kita nunggu di area ini, kemungkinan dia kenaikannya itu antara Tibo 2,24 maksimal di 2,618. Ketika dia naik, karena harga itu nggak jauh ya. Sebenarnya kalau diikutin harga itu sebenarnya ada 2 coding doang sebenarnya ya. Ada 2 coding doang, misalkan ada namanya tuh kepala cangkul ya, bahasa kita tuh kepala cangkul. Ini kepala cangkulnya nih kalau dilihat ya. Ini kepala cangkul, ini badan cangkul. Sebenarnya harga bergeraknya itu seperti itu lagi. Cuma sebatas itu ya maksud saya. Kepala cangkul, badan cangkul. Istilah kita tuh hook pattern gitu kan, cangkul gitu kan. Nah, setelah dia kenaikan, nggak mungkin dia terus naik terus. Ada waktunya dia ambil napas. Dia akan kembali dulu ke bawah, gitu kan. Ke bawah dulu, segimana jauhnya nanti biasa kita ada ukurannya, kebiasaannya. Nah, dia akan turun dulu nih, gitu kan. Nah, pada saat turun ini kita udah siap-siap untuk entry kembali untuk buy. Sementara biarin dulu dia running, setelah running